طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani wa akhwati a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita di puasa yang ke-12. Mudah-mudahan Allah menerima amalan ibadah kita hari ini sehingga menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa potret salaf dalam berpuasa. Salafus saleh adalah manusia yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah para nabi dan para rasul sallallahu alaihi ajmain. Dan mereka tahu betul keutamaan dan berharganya Ramadan. Mereka tahu persis betapa waktu-waktu di bulan Ramadan itu begitu berharga. Maka sangat layak kita sebagai manusia yang datang setelahnya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti jalan mereka semua, untuk membaca kisah-kisah mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menggunakan waktu-waktu di bulan Ramadan, bagaimana mereka menjaga puasa-puasa mereka selama bulan suci Ramadan. Baik ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Potret yang pertama, bagaimana para salaf menjaga puasa agar tidak menjadi sia-sia. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Menjaga puasa itu sesuatu yang tidak kalah wajib dengan melakukan puasa itu sendiri. Jadi menjaga puasa agar tetap baik, tidak ternodai oleh maksiat-maksiat, itu perkara yang wajib, sama dengan wajibnya kita mengerjakan puasa itu sendiri. Karena percuma orang berpuasa kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya, hanya mendapatkan rasa lapar, rasa haus dan letih saja. Tetapi ikhwani fillah, walaupun demikian banyak orang-orang yang terjatuh dalam hal tersebut. Sebagaimana dalam gambaran dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan balasan dari puasanya kecuali rasa lapar. Mengapa bisa demikian ikhwani fillah? Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan minum. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Oleh sebab itu salafus saleh sangat memahami hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa puasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan ucapan, penglihatan, pendengaran dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simak perkataan sahabat mulia Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim. Wada adzal khadim wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yauma siyamika wa la taj'al yauma fitrika wa shawmika sawa'an."
Jika kamu berpuasa, maka berpuasalah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dusta dan hal-hal yang diharamkan, dan tinggalkanlah menyakiti orang, dan bersikaplah penuh dengan wibawa dan ketenangan. Subhanallah. Jadi kita berpuasa bersikap tenang dan berwibawa. Dan janganlah jadikan hari berbukamu sama dengan hari puasamu. Artinya tidak ada perbedaan. Kemaksiatan tetap berjalan ketika berpuasa, tidak menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwani fillah, ibadah salafus saleh luar biasa. Disebutkan oleh Imam Abu Nuaim rahimahullahu taala an Abi Hurairah annahu kana wa ashabuhu kanu idza shamu qa'adu fil masjid wa qalu nutahhir siyamana. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia dan para sahabatnya apabila berpuasa mereka berdiam di masjid, bermukim di masjid. Kemudian mereka berkata, mari kita membersihkan puasa kita. Artinya dia menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga pendengarannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala, kana talqun idza kana yauma shaumihi dakhala falam yakhruj illa lis-salatin. Talak apabila di hari-hari puasanya selalu masuk ke rumahnya dan tidak keluar dari rumahnya kecuali ingin mengerjakan salat berjamaah di masjid. Subhanallah. Ini gambaran para salafus saleh bagaimana mereka menjaga puasanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potret yang kedua, salat tarawih. Salat tarawih merupakan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, karena salat tarawih adalah salah satu ibadah yang apabila dikerjakan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melakukannya. Kita lihat gambaran para salafus saleh bagaimana mereka melaksanakan ibadah salat tarawih. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah asar, kana Umar qad amara Ubay bin Ka'b wa Tamim ad-Dari an yaquma bin nas fi syahri Ramadan. Fakana al-qari yaqra'u bil mi'ataini fi rak'atin hatta kanu ya'tamiduna al-'asa min tul qiyam wa ma kanu yansarifuna illa 'inda al-fajr. Wa fi riwayatin annahum kanu yarbutuna al-hibala baina as-sawari thumma yata'allaquna biha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhum untuk mengimami orang-orang pada bulan Ramadan. Imam membaca 200 ayat dalam satu rakaat. Subhanallah. Sampai-sampai mereka bertumpu pada tongkat karena panjangnya berdiri. Dan mereka baru selesai menjelang fajar. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mereka mengikatkan tali temali antara dinding-dinding, kemudian mereka bergelantungan dengan tali-tali tersebut. Subhanallah. Demikian juga berlanjut di generasi berikutnya para tabi'in, meski tidak sepanjang atau sebanyak ayat yang dibaca di zaman Umar radhiyallahu anhu, mereka membaca surah Al-Baqarah sempurna dalam 8 rakaat. Jika ada imam menyelesaikan surah Al-Baqarah dalam 12 rakaat, maka mereka dianggap memendekkan atau meringankan salat. Subhanallah. Ini potret para salafus saleh. Subhanallah. Mereka begitu antusias mengerjakan ibadah salat tarawih sepanjang malam. Ikhwani wa akhwati, azinallahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian mereka, potret yang ketiga adalah mereka tidak tidur setelah subuh. Di bulan Ramadan mungkin kita capek karena malamnya beribadah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi para salafus saleh tidak menggunakan waktu setelah salat subuh untuk tidur. Di bulan Ramadan harga waktu sangat dijunjung. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang waktu setelah subuh menjelang terbit matahari, beliau mengatakan hal yang makruh menurut para ulama. Mereka tidak tidur selesai salat subuh hingga terbit matahari, karena itu adalah waktu
untuk ghanimah, waktu ghanimah. Waktu ghanimah maksudnya adalah waktu untuk meraup kebaikan yang banyak. Karena itulah para salafus saleh sangat perhatian dalam waktu-waktu tersebut. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah taala dan Urwah bin Zubair rahimahullah taala, ia menuturkan kana Zubair yanha banihi 'anit tasabbuh. Zubair bin Awwam melarang anak-anaknya untuk tidur setelah subuh. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia pernah melihat salah satu anaknya tidur pada waktu subuh, maka ia mengatakan, "Qum atanamu fis sa'ati allati tuqassamu fiha al-arzaq." Kamu tidur, bangun kamu. Apakah engkau tidur di waktu rezeki sedang dibagikan? Subhanallah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqra'u fil mushafi awwalan nahari fi syahri Ramadan. Fa idza tala'at asy-syamsu namat. Aisyah radhiyallahu anha biasa membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf pada awal siang, pada pagi hari setelah subuh di bulan Ramadan, dan apabila telah terbit matahari maka beliau baru tidur. Ikhwani fillah, ini cara salafus saleh untuk menghilangkan rasa ngantuknya. Mereka membaca Al-Quran dengan mushaf, walaupun mereka sebenarnya hafal Al-Quran. Tapi kalau hafal Al-Quran membaca tanpa melihat itu menyebabkan ngantuk, maka mereka membacanya dengan melihat, itu akan menghilangkan rasa ngantuk mereka. Dan setelah matahari terbit mereka baru istirahat sebentar. Ini yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mudah-mudahan kita meninggalkan kebiasaan buruk, terutama di bulan Ramadan, tidur setelah salat subuh, karena ini meninggalkan waktu yang sangat berharga. Di situ ada waktu untuk berzikir, zikir pagi. Di situ ada waktu untuk membaca Al-Quran sambil menunggu isyraq, dan di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang luar biasa. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Demikian kajian kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan. Nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.